호주야, 내 손주다. 대답이 됐나? Di episode sebelumnya, Sekretaris Yun secara ajaib bereinkarnasi pada tubuh seorang bocil dari keluarga jin, cucu paling bontot keluarga jin, tapi tidak pernah diakui oleh kakeknya sendiri, karena terlahir dari seorang ibu yang merupakan seorang aktris. Alasan itulah mengapa Pak Yun-ki tidak dapat mewarisi dari perusahaan Sunyang Group, karena ayahnya telah mencabut haknya dan mengeluarkannya dari kakak keluarga. Pimpinan Yang Chul memiliki 4 orang anak, diantaranya putra pertama bernama Jin Yong-ki, yang di awal scene telah menduduki perusahaan Sunyang Group. Kedua ada Jin Dong-ki. Ketiga adalah putri satu-satunya dari pimpinan Yang Chul, yakni Jin Hwa-yong. Dan yang terakhir tentu Jin Yun-ki, ayah dari Jin Do-jun. Sekretaris Yun berasa bermimpi dengan ia bertemu dari pendiri Sunyang Group. Sekitar 20 tahun lalu silam, pimpinan Yang Chul telah meninggal karena kecelakaan pesawat, yang menceritakan tentang kehidupan Jin Yang Chul yang dituangkan ke dalam buku autobiografinya, yang selalu Sekretaris Yun baca setiap saat. Reinkarnasi itu hanya diketahui oleh Sekretaris Yun, akan tetapi Sekretaris Yun tidak mengetahui anak bungsu dari Pak Yun dan Bu Hai-in. Siapakah orangnya? Ketika ia ingin mengetahuinya, ia sangatlah kesulitan untuk mengingatnya tentang siapakah sosok Jin Da-jun ini. Sayangnya, upaya itu selalu gagal. Setelah 10 tahun lamanya tidak pernah bertemu dengan keluarganya lagi, Pak Yun-ki akhirnya bisa datang kembali ke rumahnya. Setelah memutuskan lebih memilih Bu Hai-in ketimbang kekuasaan yang ma'ruf. Terlepas dari permasalahan yang rumit ini, Pak Yun-ki tidak pernah lupa akan ulang tahun ayahnya, yang hari ini dirayakan dengan sangat meriah. Da-jun memiliki seorang kakak laki-laki yaitu Jin Heong-jun. Karena sudah tak asing dengan tempat yang disebut dengan Jeong Simjae, kediaman milik keluarga Jin, selama beberapa generasi ke generasi selanjutnya. Da-jun tak menunjukkan ekspresi yang gimana-gimana dan hanya melihatnya biasa saja karena ia sudah mengetahui seisi rumah itu di masa depan ketika ia bekerja di perusahaan Sunyang. Berbeda dengan kakaknya yang terlihat sangatlah antusias dengan rumah kakeknya tersebut. Perlahan Sekretaris Yun mulai mengetahui sikap buruk anak dan menantu Sunyang, yang terlihat bermuka dua dan serakah. Bahkan masih tidak menganggap Bu Hai-in ini adalah anggota keluarganya. Walau Bu Hai-in ini sudah berusaha untuk lebih dekat bersama mereka, tetap saja masih tak dianggap. 싫어진 사람인데 여기 어울리는 사람은 아니죠. 무대이면 어머님 여기 저희한테 맡기세요. Meski seperti itu, ibu mertuanya menerimanya sebagai menantu dan istri dari putranya. Bahkan tidak membeda-bedakan cucunya sama sekali, semuanya diperlakukan sama olehnya. Kemudian Sekretaris Yun berjalan-jalan mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh kakeknya. Ia pun tak sengaja melihat Seong-jun memasuki ruangan barang-barang antik. Bahkan ia mencuri salah satu barang tersebut. Dan tiba-tiba karena rewa Seong-jun pun tak sengaja menyenggolnya hingga hancur lebur. Seong-jun menyuruh Da-jun untuk mengakui perbuatan kakaknya, bahwa dialah yang telah menghancurkannya. Dengan pedenya, Seong-jun sangatlah yakin bahwa si kakek tidak akan pernah memarahinya karena ia adalah pewarisah yang diakui oleh pimpinan. Namun, Heong-jun melihat keduanya dan melaporkannya kepada keluarganya. Awalnya, Da-jun diam saja ketika Seong-jun menyalahkannya. Hingga pada akhirnya ia mengatakan yang sebenarnya kepada semua, bahwa Seong-junlah yang telah berbohong.
Akan tetapi si kakek tidaklah marah karena tak sengaja menghancurkannya. Namun ia marah karena Seongjun tak bisa mengontrol emosinya. Semua kejadian ini benar-benar terjadi sesuai dari buku autobiografinya. Seketika Sekretaris Yun berlari untuk menemui keluarganya. Ia pun melihat ibunya. Hatinya benar-benar terguncang melihat keluarganya berkumpul. Lantas ia pun memasukinya untuk memesan makanan kesukaannya. Sekretaris Yun kembali menangis tak kuasa melihat ibunya berada di depannya dan menyicipi kembali masakan ibunya. Tak lama datanglah ibu Dajun untuk menjemputnya pulang. Lagi dan lagi Sekretaris Yun menangis karena bisa melihat ibunya kembali setelah sekian lama. 너무 다행이에요. Sekretaris Yun terus mengingat kejadian ini benar-benar di luar nalar dan tak masuk di akal dengan ia kembali hidup pada tubuh Dajun dan sempat berpikir apakah ini kerasukan. Sekretaris Yun mengingat ketika ia bertemu dengan dirinya sendiri di masa lalu dengan keluarganya sangatlah bahagia. Bahkan keduanya terlihat sama seperti saudara kembar. Lalu datanglah ibu Dajun mencoba untuk memahami putranya yang terlihat kurang baik dan akhir-akhir ini ia selalu dikejutkan dengan problem keluarga Jin. Awalnya ia mengira apakah ibunya ini datang dari masa depan dengan semua perkataannya itu hampir sama dengan dirinya. 지금은 그 이유 꼭 찾게 될 거야. Keesokan harinya, pimpinan Yang Chul dipusingkan dengan bisnisnya tersebut. Ditambah dua bersaudara Jin ini terus memaksanya untuk berhenti mengembangkan perusahaan semikonduktor. Di waktu yang sama, Dajun mendatangi kediaman kakeknya untuk meminta maaf atas sikap pengecutnya itu. Tentu kedatangannya kurang disambut baik oleh uak-uaknya, yang menganggapnya seperti pria berumur dengan gaya bicaranya tersebut. Semua anggota keluarga hari ini disibukkan dengan diskusi siapakah yang akan mereka dukung di pencalonan presiden. Di kubu Hwayong menginginkan calon pilihannya, sedangkan di kubu Dongki juga mempunyai kandidat pilihannya sendiri. Sehingga pimpinan Yang Chul dipusingkan siapakah yang harus ia pilih antara Roh Taewon, Kim Yong-san dan Kim Dae-jung. Namun sayangnya si kakek enggan bertemu dengan Dajun karena ia selalu menganggap jika Dajun bukanlah cucunya. Karena datang dari masa depan yang akan mengetahui apa yang nantinya terjadi di masa depan, Dajun memberitahu sekretaris si kakek untuk menyampaikan pesan kepada si kakek bahwa ia akan mengganti pasnya tersebut. Tentu tindakannya itu diperolok oleh semuanya yang menganggapnya selalu remeh. Akan tetapi mereka semua tercengang dengan ucapan dari bocil ini. 50억. 50억? 그래? 너 부모가 널 그렇게 가르쳤어? Si kakek yang mendengar pun terkejut dengan Dajun berkata seperti itu. Mereka semua lebih dikejutkan lagi dengan perkataan Dajun bahwa pencalonan tunggal akan gagal jika mereka masih bersikeras ingin mencalonkan kandidat dari Kim Yong-sam dan Kim Dae-jung. Pasti akan gagal karena yang akan menjadi presiden adalah Roh Taewon. Tak lama semua dikejutkan dengan semua ucapan dari Dajun secara kebetulan benar-benar terbukti. Seketika si kakek menghentikan Dajun untuk pergi karena ia ingin berbicara dengan Dajun, sekaligus ingin mengetahui kenapa ia bisa mengetahui jika semua itu akan terjadi. Dajun bahkan menyuruh si kakek untuk mendukung sepenuhnya Roh Taewon sebelum nantinya terlambat. Menariknya, keduanya saling melemparkan pertanyaan sesi tanya jawab. Dengan si kakek berkata udang diremas sampai mati saat dua paus berkelahi. Sontak Dajun tak mengetahui jawaban dari pepatah tersebut. Sehingga Dajun ditafsirkan sama seperti bocah pada umumnya.
Mungkin ia sempat mengira jika Dajun adalah anak istimewa yang memiliki kemampuan khusus atau membaca masa depan. 뭐 보통 아들하고 똑같구만. 턱 보면 M이다. 뭐야 이거는? Lalu pimpinan yang menanyakannya pada sekretarisnya adakah cara bagi Udang untuk melawan Paus. Tapi ia tak mendapatkan jawaban yang puas. Ia pun bersikeras akan mempertahankan perusahaan semikonduktor. Karena bisnis itu adalah masa depan Sun Yang. Singkat cerita, Sekretaris Yun mengetahui jawaban dari pertanyaan pimpinan Yang Chul. Namun, pimpinan Yang Chul sedang berada di Baghdad dengan ia sedang melebarkan bisnisnya. Tetapi Sekretaris Yun menyadari pada tanggal 29 itu adalah kejadian meninggalnya pimpinan Yang Chul dalam kecelakaan pesawat KAL 828, tepatnya pada tahun 1987. Semua buku yang ia baca perlahan mulai terulang kembali, sehingga Sekretaris Yun panik apakah ia bisa menyelamatkan pendiri Sun Yang untuk mencegahnya tidak naik pesawat tersebut. Tak ada satupun yang percaya dengan ucapannya bahwa ada teroris di pesawat tersebut. Ia pun meminta Pak Kim untuk menyampaikan pesan kepada kakeknya bahwa ia mengetahui jawaban dari pepatah tersebut. Sayangnya, ia gagal mencegahnya dengan pesawat itu benar-benar mengalami kecelakaan. Seluruh keluarga sangatlah terpukul dengan ayah mereka mungkin telah mati. Tiba-tiba, 20명을 태운 여객기가 버마 랑군 상공에서 실종됐습니다. semua terbantahkan jika pimpinan Yang Chul kembali dengan selamat. Karena ia telah membaca pesan dari Dajun. Sekaligus ia sudah membeli perusahaan Yongjin Semikonduktor dan akan membuat Udang ini sebesar Paus. Walau kurang disetujui oleh anak-anaknya, ia lebih memilih pada keinginannya pada semikonduktor. Pimpinan Yang Chul bertanya-tanya mengapa Dajun mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Seolah-olah ia datang dari masa depan untuk mengubah takdir seseorang. Di pagi harinya, ia pun memanggil Dajun untuk datang ke rumahnya untuk menanyakan apakah mungkin Dajun mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Seketika, ia pun rewas dan ketakutan dengan pimpinan Yang Chul berkata seperti itu. Secara mengejutkan, Dajun mengatakan jika ia mengetahui semua isi dari hati pimpinan Yang Chul, bukanlah masa depan, tapi dia lebih memahami apa yang diinginkan oleh kakeknya tersebut. Merasa puas dengan jawaban dari Dajun, si kakek memberikan hadiah apapun yang diinginkan oleh Dajun. Di luar dugaan, Dajun justru menginginkan lahan tanah ketimbang uang. Hubungan keduanya semakin menarik setelah mempunyai kesepakatan di antara keduanya. 땅으로 주세요. 정심지 잔디 갖고 싶더라. 대한민국 최고 학부 서울법대 합격증이요. Di samping itu, anggota keluarga penasaran apa yang mereka bicarakan hingga bersifat sangat rahasia, yang tidak boleh diketahui oleh siapapun. Secara mengejutkan, kini si kakek menerima sepenuhnya cucu bontosnya tersebut, dan membuat semuanya terkejut dengan pengakuan si kakek. Sekretaris Yun mulai turun ke arah mereka sambil berpikir perkataan dari Alpha 4 memang benar. Ada alasan tertentu mengapa ia menjadi keluarga jin. Dan salah satu dari mereka orang yang telah membunuhnya. Scene menunjukkan perubahan Dajun kecil mulai beranjak jadi pria dewasa yang sangat pintar. 환생도 아니다. 이번 생은 나에게. Singkat cerita, si kakek menjadi sangat bangga dengan pencapaian cucunya, benar-benar sangat memuaskan dirinya. Di usianya yang sangat muda sudah menjadi kaya raya. Dengan tanah kosong yang tadinya terbengkalai kini berubah menjadi perumahan elit dan perkantoran. Karena sudah berjanji memberikan tanah itu, Dojun berhak mendapatkan penghasilan dari bisnis properti tersebut.
Selama bertahun-tahun si kakek mengumpulkan uang dari hasil bisnis properti itu untuk nantinya diberikan kepada Do-jun. Kini saatnya telah tiba, Do-jun berhak mendapatkan uang tersebut. Do-jun sangat tercengang melihat tumpukan uang yang begitu banyak dan itu semua kini miliknya. Selain itu, Do-jun kini menjadi mahasiswa jurusan hukum paling pintar dan ganteng untuk membantu bisnis kakeknya. Ia mempelajari hukum agar bisa berada di samping kakeknya dan kebanggaannya. Lalu, pimpinan Yang Chul menyuruh sekretaris Lee untuk mencari tahu tentang Do-jun. Apakah memang ia mempunyai visi masa depan, atau dia itu hanyalah hoki orangnya. Kabar tersebut terdengar oleh ketiga anak pimpinan Yang Chul dengan kabar Do-jun diberikan uang yang sangatlah fantastis. Di usianya yang baru 20 tahun, mereka semua mulai iri dengan Do-jun bisa mengambil hati ayahnya. Padahal ketiganya sangatlah kesulitan untuk bisa dipercayai dan bisa dipuji oleh ayahnya. Sedangkan Do-jun dengan singkatnya meluluhkan hatinya yang sekeras batu itu. Sekalipun Seong-jun juga tak mampu. Bahkan kabarnya Seong-jun diasingkan. Dengan pemikiran dewasanya, Pak Yongki dengan bijak bahwa itu semua hanyalah hadiah yang diberikan oleh ayahnya. Karena di masa lalu Do-jun berhasil menyelamatkan nyawa kakeknya. Tetap saja Bu Hwayong masih berpirasat buruk tentang keduanya sangatlah dekat. Yang bisa saja sewaktu-waktu Do-jun adalah pewaris Sunyang Group. Dengan pimpinan mungkin sedang menguji kemampuan anak itu. Apakah dia layak jadi pewarisnya? Berbeda dengan nasib Heong-jun yang tak tertarik sama sekali dengan perusahaan, ia lebih memilih jalan ninjanya sendiri. Ia sangatlah menyukai Seo Taiji Boy yang kini sangatlah populer di kalangan milenial dengan lagu-lagunya tersebut. Selain membantu kakeknya, Do-jun juga membantu ayahnya dalam bisnis production house. Ia berhasil membuat si ayah maju. Dengan perkataannya itu, jika si ayah mendengarkannya untuk merilis film tentang hari Natal, seperti film ini. Kini semuanya terjawab jika perkataan Do-jun di masa lalu mulai terbukti. Do-jun meminta ayahnya untuk membawanya ke Amerika. Ia juga ingin ikut ke pasar film dan mungkin bisa memberikan saran kembali tentang dunia perfilman yang harus diinvestasikan oleh ayahnya. Heong-jun meminta adiknya untuk tidak terlalu fokus dalam karirnya itu. Do-jun harus menyempatkan waktunya betapa indahnya dunia ini. Ia juga harus merasakan bagaimana berpacaran dan bersenang-senang seperti kaum muda-mudi di luar sana. Dalam perjalanan, keduanya melihat ada sesuatu yang menarik. Yang mana boyband ternama itu memutuskan untuk pensiun. Semuanya menjadi terkejut dengan kabar itu termasuk jaksa Seo Min-yong. Rupanya ia sangatlah ngefans dengan grup tersebut. Do-jun yang melihat pun cukup tercengang dengan penampilan Min-yong ketika masih muda, yang sangat jauh berbeda ketika ia menemuinya di masa depan. Kemudian Pak Chang Jae, suami dari Bu Hwayong, meminta izin si ayah mertuanya bahwa ia ingin memasuki dunia perpolitikan dan meminta si ayah untuk segera membeli perusahaan Hando Steel. Karena sebentar lagi perusahaan itu akan bangkrut dalam kurung sekitar 1 bulan lagi. Ia mengetahui itu langsung dari orang dalam, sehingga orang-orang belum mengetahui kabar tersebut. Singkatnya, Do-jun bersama keluarganya berhasil mendarat dengan selamat di Amerika. Mereka pun langsung menuju pasar perfilman. Do-jun sedikit terkejut dengan perkataan kakaknya itu, seperti dia ini mengetahui apa yang akan terjadi di dunia perfilman atau masa depannya. Do-jun tak sengaja menabrak seorang pria yang sangat asik membaca dan memakan sambil jalan. Alhasil donatnya pun jatuh. Ia pun sangat kesal dengan orang lain menjatuhkan donat kesukaannya, yang sangat hoki menurutnya jika memakan donat sebelum berinvestasi.
Namun untuk pertama kalinya ia merasa sangat kesal dengan donat keberuntungannya jatuh dan membuat moodnya tidak baik. Dojun merasa bersalah, ia tak sengaja menabraknya. Lantas ia pun akan mengganti rugi donat tersebut. Akan tetapi ia dikejutkan dengan donat itu sangatlah mahal harganya, yang seharusnya mungkin harganya $1 juta. Karena tak ingin membuang uangnya dengan cuma-cuma, si pria memakannya sebelum 5 menit. Walau ia sangat kesal dengan Dojun. Kembali dengan mereka yang melihat pameran film, si ayah mempertanyakan mengapa Dojun ingin ikut bersama ayahnya. Karena alasan sudah mengetahui apa yang terjadi dengan film Titanic ini. Dojun tak bisa mengelak lagi. Pada akhirnya ia pun berkata jujur. 영화 타이타닉의 열풍이 계속되고 있습니다. 아카데미 역사상 제작에 투자란 얘기냐? 네. Berbeda tanggapan dengan Heongjun yang ragu dengan pendapat Dojun bahwa film yang bertema ada airnya akan tenggelam. Akan tetapi pertanyaan itu terbantahkan dengan kedua orang ini menjelaskan tentang sebuah film, sehingga jawabannya pun terjawab sudah. Rachel kurang setuju dengan Oh Se-yoon berinvestasi pada film Titanic. Dengan film itu tak ada aktris ternama seperti Tom Cruise ataupun yang lainnya. Bahkan tak ada selebriti Korea. Namun Pak Se-yoon sangatlah yakin mungkin film ini akan sukses walau tak ada bintang muda ternama. 멀티플렉스 극장을 도입하고 있어. 관객 수는 기하 큰 수익을 낼 수 있는지를 묻는다면 yes. 참고로 난 Dojun yang mendengar merasa tertarik dengan perusahaan Powerses. Lantas ia pun menyelidiki latar belakang perusahaan itu dan menemukan si pria adalah wakil pimpinannya yang bernama Oh Se-yoon atau dikenal dengan Mason Oh, nama internasionalnya. Lalu Dojun mendatangi perusahaannya untuk menemuinya. Tetapi Pak Se-yoon tak ada di kantornya, sehingga Dojun mendatanginya di salah satu restoran yang lagi asik menonton pertandingan catur antara manusia dan teknologi AI, atau disebut dengan superkomputer Deep Blue. Dojun yang mengetahuinya di masa depan pasti mengetahui siapakah pemenangnya. Selain itu, ia juga mengetahui kenapa Pak Se-yoon menontonnya karena alasan nilai perusahaan IBM, perusahaan pembuat superkomputer Deep Blue, dan mengatakan kapan dan berapa yang harus kubeli untuk memaksimalkan keuntunganku. Selain itu, Dojun memberitahu Pak Se-yoon bahwa pemenangnya adalah superkomputer Deep Blue. Untuk pertama kalinya, manusia kalah di abad ini oleh teknologi AI. Walau sekalipun Garry Kasparov sangatlah pintar. Sebelum pertandingan itu selesai, Dojun mengatakan jika Pak Se-yoon pasti akan mencarinya setelah ucapannya itu terbukti. 딥블루가 이길 확률 100%. 아, 왜 이래? 처음으로 슈퍼컴퓨터가 인간을 이겼어? Pak Se-yoon menjadi penasaran kenapa Dojun bisa menebaknya. Ia pun cukup terkejut dengan jawaban dari Dojun sangat memuaskannya. Lantas, Dojun meminta Pak Se-yoon untuk membantunya untuk berinvestasi di salah satu perusahaan. Tentu, tindakan Dojun tak dianggap serius olehnya, bahkan meremehkannya karena ia sangatlah masih muda. Padahal Dojun sudah menjelaskan kepadanya jika dirinya mempunyai banyak uang. Sesampainya di Korea, Dojun langsung menemui kakeknya. Namun ia harus menunggu kakeknya selesai meeting. Pimpinan Yang Chul membahas akan mengakuisisi Hando Steel secepatnya. Ia tak ingin perusahaan lain mengakuisisinya juga dengan harga 400 juta won. Pimpinan Yang Chul menyuruh Pak Yongki untuk mengakuisisinya dengan dana 300 juta won. Sehingga Pak Yongki cukup bingung dengan dana segitu mana cukup untuk mengakuisisi perusahaan Hando Steel. Bujung Rai merasa kurang suka dengan kehadiran Dojun ke rumah itu ketika si nenek terus memujinya dan sangat bangga kepadanya. Bujung Rai merasa terancam dengan posisi putra sulungnya mungkin ada saingannya, karena Dojun sangat tertarik kepada perusahaan kakeknya. Tak lama Dojun pun bertemu dengan si kakek yang sangat senang dan sudah menunggunya dengan kunjungannya itu.
dan mengatakan apa kesukaan makanannya selama di Amerika. Tapi penglihatannya teralihkan ketika melihat berkas tentang mengakuisisi perusahaan Hando Steel. Di samping itu, Pak Dongki terus memprovokasi kakaknya dengan kehadiran Do Jun yang sangat dekat dengan ayahnya. Bahkan memperlakukannya sangat istimewa. Hal itu menjadi tanyaman bagi Pak Yongki. Apakah dugaan dari adik-adiknya memang benar jika ayahnya sedang menguji kemampuannya tentang kelayakan dirinya? Dugaannya memang benar jika pimpinan Yang Chul sedang menguji putra sulungnya tersebut. 바라는 게 뭡니까? 한 기회를 주신 거 다 받아들이니까 저한테 회장님 의중을 물어봤습니다. Lalu si kakek menyuruh sekretaris Lee untuk memberikan mobil kepada Do Jun mulai saat ini. Do Jun yang melihat kehadiran Kang Supir merasa kurang senang dengan Do Jun mulai diperlakukan manja oleh kakeknya. Sehingga Do Jun memutuskan untuk turun di jalan sebelum sampai kampusnya. Namun ia dijegat oleh mobil tak dikenal yang ternyata ketiganya adalah mahasiswa di sana. Ada Kim Tae-yong, satu jurusan dengan Do Jun, sekaligus putra pemilik Mirai Industri. Gang Nam dari jurusan jurnalisme, putra dari pemilik firma Bando. Dan ada Jimin, putri Perdana Menteri. Kedatangan mereka meminta Do Jun untuk bergabung ke dalam klub bergengsi mereka yang diisi anak-anak terpandang, sekaligus memiliki kekuasaan dan koneksi. Do Jun sekilas mengingat masa depannya lagi jika ada perkumpulan sosial rahasia orang-orang kaya yang mempunyai koneksi dengan Seong Jun. Awalnya ia kurang tertarik untuk bergabung dengan mereka. Tapi setelah melihat Min Young, ia pun setuju untuk datang. Do Jun akan berusaha membujuk Min Young untuk ikut bersamanya, karena diharuskan membawa pasangan untuk memenuhi persyaratan dari klub bergengsi tersebut. Awalnya Min Young kurang tertarik dengan Do Jun, tapi ia merasa tak asing dengan wajah Do Jun, seperti melihatnya di suatu tempat. Min Young baru tersadar jika ia bertemu di salah satu depan toko ketika kondisinya kurang baik, dengan grup yang disukainya pensiun. Dengan satu syarat, Min Young harus ikut bersamanya makan malam. Ia berjanji akan memberitahu semuanya tentang grup tersebut. Singkat cerita, di malam harinya, Min Young benar-benar datang ke acara makan malam bersama Do Jun. Min Young merubah penampilannya lebih feminim, sehingga Do Jun lebih menyukai penampilannya saat ini ketimbang di masa depan yang ia lihat. Mereka semua terkejut dengan Do Jun benar-benar datang ke perkumpulan mereka, bahkan membawa Min Young, putri dari Seo Yun Hoo. Ayahnya bekerja di kantor kejaksaan wilayah yang sangat sulit untuk mengundangnya. Hal itu membuat terkejut Min Young dengan Do Jun mengajaknya ke perkumpulan anak-anak terpandang. Selain itu, ia juga sangatlah marah kepada Do Jun, tak memberitahu sebelumnya akan hal ini. Jika sejak awal mengetahuinya, ia tidak akan datang bersama Do Jun. 혼자 솔로로 활동했죠. 정말 단 한 번도 안 해본 거야? Akan tetapi, supir baru yang dikirim oleh kakeknya ternyata untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh cucunya tersebut. Namun, itu semua belum cukup baginya. Sebab, kakeknya ingin mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Do Jun. Singkatnya, di pagi harinya semua dihebohkan dengan perusahaan Hando Steel diakuisisi oleh Pak Seo Yun dari perusahaan Power Shares, mengalahkan perusahaan-perusahaan lain, termasuk Sun Yang. Dengan perusahaan investasi Amerika berhasil memenangkannya. Bahkan menjadi pertanyaan bagi Pak Yongki kenapa dia membelinya dan apa alasannya. 대체 왜? 전기판의 주인이다. 무슨 생각인지. 누굴 만나는 Di samping itu, Do Jun merasa kasihan melihat kondisi ibunya banting tulang siang dan malam. Ia ingin sekali membantunya tapi tak bisa karena ia bukan lagi sekretaris Yun.
Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Pak Seyun itu hanya karena ingin membantu Do Jun yang ingin berinvestasi pada perusahaan Hando Steel. Ia tidak tahu apa yang ada di pikiran Do Jun, kenapa ia berinvestasi dengan gegabah. Tapi sebelum itu Do Jun meminta Pak Seyun untuk menjaga rahasia investornya, karena ia tak ingin orang lain mengetahuinya. Ternyata Do Jun tak ingin jika perusahaan Hando Steel jatuh kepada Pak Yongki, penerus Sunyang Group. Namun Pak Seyun tersadar jika Do Jun ingin menjadi pewaris Sunyang Group. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.